Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Risma Ginanjar, mahasiswi program studi pendidikan dasar Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dampak pembelajaran daring terhadap sosial emosional peserta didik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Ihsana El Huluk. Apa sih dampak dari pembelajaran daring terhadap sosial emosional peserta didik? Lalu bagaimana solusinya? Berikut videonya. Sahabat pendidik, pendidikan berlangsung di institusi sekolah sebelum adanya wabah pandemi COVID-19. Semenjak adanya wabah pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh, di mana kegiatan belajar mengajar yang awalnya dilaksanakan di sekolah selama pandemi dilaksanakan di rumah. Adapun dampak dari pembelajaran daring adalah sebagai berikut. Sahabat pendidik, berikut adalah dampak dari pembelajaran daring terhadap sosial emosional peserta didik. Yang pertama, anak kurang bersikap kooperatif. Pembelajaran yang dilakukan di rumah pada saat pandemi COVID-19 membuat anak terkadang kurang bersikap kooperatif untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru di sekolah yang dibantu dikerjakan bersama orang tua. Hal ini berdasarkan wawancara dengan orang tua peserta didik. Orang tua membantu anak belajar di rumah berdasarkan kegiatan yang berada di sekolah dengan mengerjakan tugas dari sekolah. Perkembangan sosial berkaitan dengan kemampuan anak berinteraksi dengan orang lain, sedangkan perkembangan emosional terkait dengan kemampuan anak mengelola emosi secara efektif ketika berinteraksi. Dalam proses pembelajaran di rumah, anak mengalami kurangnya sikap kooperatif yang biasanya terlatih di sekolah dan masa sekarang diharuskan pembelajaran daring. Sikap kooperatif pada anak sedikit berkurang. Anak-anak yang mengalami program homeschooling mengalami perkembangan sosial yang kurang baik pada beberapa aspek, seperti kurang dapat menerima keragaman atau multikultur dan juga memiliki toleransi yang rendah pada orang lain. Yang kedua, dampak dari pembelajaran daring adalah anak kurang bersosialisasi. Proses bersosialisasi di mana seseorang belajar tingkah laku, kebiasaan serta pola-pola kebudayaan lainnya, juga keterampilan-keterampilan sosial seperti berbahasa, bergaul, berpakaian, cara makan, dan sebagainya. Sosialisasi ialah suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan atau partisipasi dalam institusi sosial. Sosialisasi adalah proses di mana seorang individu belajar dan menginternalisasikan norma dan nilai sepanjang hidupnya dalam masyarakat di mana dia berada dan membangun identitas sosialnya. Berdasarkan fakta di lapangan dan berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua peserta didik, dalam proses pembelajaran di rumah, anak tidak ada teman sebayanya dan tidak bertemu dengan teman sebaya di sekolah, sehingga anak mengalami kurangnya bersosialisasi dengan orang sekitar atau teman sebayanya. Perkembangan sosial merupakan perkembangan tingkah laku pada anak di mana anak diminta untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan sosial merupakan proses belajar anak dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral, tradisi dalam sebuah kelompok. Perkembangan sosial emosi mengacu pada kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun emosi negatif. Yang ketiga adalah emosi anak yang terkadang merasa bosan. Tanpa disadari, anak akan merasa bosan bila terus-menerus berada di rumah dan melakukan kegiatan atau aktivitas di rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Hal ini tentu berdampak pada sosial emosional anak. Faktor yang mempengaruhi anak saat belajar di rumah adalah
anak akan merasa cepat bosan karena pembelajaran dilakukan secara mandiri. Rasa bosan merupakan situasi yang sering dialami semua orang, terutama anak-anak dalam keadaan yang seperti ini. Kebosanan dapat timbul dikarenakan situasi lingkungan yang tidak menarik, cenderung monoton, dan tidak termotivasi. Dan dari diri sendiri sudah ada perasaan bosan. Hal ini menimbulkan kecemasan saat pembelajaran daring yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Kecemasan tersebut muncul rasa bosan saat belajar di rumah. Emosi yang timbul pada anak juga tergantung bagaimana orang tua atau orang di sekitarnya mendukung bagaimana pembelajaran terjadi di dalam rumah. Seperti yang dikatakan oleh orang tua peserta didik. Yang keempat adalah anak merasa rindu teman dan guru. Proses sosialisasi di sekolah, pemeran utama perilaku sosialisasi adalah guru dan teman. Guru yang membimbing anak dalam proses bersosialisasi mengajarkan berbagai macam pengetahuan yang belum didapati anak di dalam keluarga. Pada saat masa pandemi COVID-19, yang diharuskan anak untuk belajar di rumah membuat anak merasa sangat merindukan teman dan juga guru. Saat melakukan pembelajaran daring di rumah dan karantina di rumah, di sini anak merasa stres dan jenuh belajar di rumah serta merindukan teman dan gurunya. Hal tersebut dibutuhkan peran orang tua yang membantu anak memberikan semangat dan penguatan secara internal. Bila anak telah memulai membangun penguatan di dalam dirinya sesuai dengan tugas-tugas pembelajaran yang dijalaninya, akan memberikan dampak yang signifikan terhadap diri anak. Sahabat pendidik, semoga hasil dari studi kasus ini dapat dijadikan referensi untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran daring atau belajar dari rumah. Mengingat pembelajaran daring akan terus berlanjut dan salah satu solusi untuk mengatasi dampak dari pembelajaran daring adalah dengan adanya pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Dengan adanya pembelajaran tatap muka terbatas, peserta didik bisa bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman dan lingkungannya. Sahabat pendidik, itu adalah beberapa dari dampak pembelajaran daring terhadap sosial emosional peserta didik. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju dan semakin berkembang, dan semoga wabah pandemi ini segera berakhir. Saya Dede Risma Ginanjar, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.